teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Rodatul Nikmah dari program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini kita akan membahas video tentang form input transaksi untuk menginput data transaksi ke sheet jurnal. Jadi di sini kita pergi dulu ke Excel, lalu buka ke Developer. Kita buka Visual Basic, lalu kita buat user form, tambahkan user form dari sini, dan kita buat form berbentuk seperti ini. Form kita kali ini yaitu berisi TXT tanggal, TXT keterangan, TXT debit, TXT kredit, CBO nomor akun, LBL tanggal, LBL keterangan, LBL debit, LBL kredit, LBL nol akun, dan juga ada di sini CMD simpan dan CMD refresh. Selanjutnya, buat kode pada user form initializer. Pada user form initializer, kita buatkan validasi tanggal dengan menggunakan fungsi if. If, jika, is that, untuk memastikan jika TXT tanggal berupa tanggal, dan maka buatkan format untuk TXT tanggal dengan cdat untuk mengonversi suatu nilai menjadi tipe data dat atau tanggal dengan format DDD, MMM, YYYY dan mengakhiri fungsinya dengan NIF. Lalu kita tambahkan nomor akun pada CBO no akun. Untuk mempersingkat kode, kita menggunakan fungsi with CBO no akun, lalu add item, sesuaikan dengan nomor akun. Di sini saya menggunakan nomor akun 101, 102, 201, 401, dan 501. Lalu mengakhirinya dengan end with dan end sub untuk mengakhiri user form initializer. Selanjutnya, kita buatkan juga perintah untuk CMD simpan. Kita validasikan tanggal dengan if not, is that, atau bukan data berupa tanggal, dan maka munculkan message box berupa tanggal tidak valid. Gunakan format DDD, MM, YYYY. Dan munculkan tanda silang error dengan PV critical. Lalu kembalikan fokus tanggal dengan set fokus. Exit sub dan akhiri dengan end if. Lalu, jika tanggal sudah sesuai dengan format kita yang telah kita buat, seperti ini, maka munculkan message box seperti ini. Tanggal valid dan tersimpan. Lalu, untuk validasi no akun, gunakan if trim atau spasi, variabel CBO no akun, belum terisi. Dan, maka, munculkan pesan dengan message box, pilih no akun terlebih dahulu. Lalu, kita kembalikan fokus CBO no akun dengan menggunakan fungsi set focus, exit sub, dan akhiri dengan end if. Nah, di sini kita juga melakukan hal yang sama juga untuk validasi keterangan. Kita menggunakan fungsi yang sama juga yang serupa dengan nomor akun. Selanjutnya, untuk validasi debit dan kredit, kita perlu mendeklarasikan debit dan kredit sebagai kurensi dengan menggunakan fungsi dim. Untuk menjadi tipe data angka desimal presentasi tinggi seperti nilai rupiah. Lalu, debit dan kredit akan diambil dari TXT mereka masing-masing. Lalu titik value. Selanjutnya, kita buatkan juga perintah if jika debit lebih besar dari 0 dan kredit lebih besar dari 0, maka munculkan message box berupa debit dan kredit tidak boleh keduanya berisi nilai. Artinya, salah satunya harus diisi dengan angka 0. Lalu, munculkan tanda peringatan dengan menggunakan VB exclamation. Exit sub,
dan akhiri dengan NIF. Kita buatkan juga perintah if jika debit sama dengan 0 dan credit sama dengan 0, maka munculkan juga message box. Debit atau kredit harus ada salah satu yang bernilai lebih dari 0. Artinya, debit atau kredit tidak bisa jika keduanya berisi nilai 0. Lalu, munculkan juga tanda peringatan dengan menggunakan VB exclamation, exit sub, and if. Lalu, untuk memindahkan jurnal ke sheet yang kita inginkan, pertama, kita pergi dulu ke Excel, lalu kita berikan tanda petik 1 di A1. Kita buatkan tanggal di A2, kode akun pada B2, debit pada C2, kredit pada D2, dan juga keterangan pada E2. Selanjutnya, kita ubah nama sheet kita menjadi jurnal. Nah, dari sini, kita kembali pada Visual Basic kita. Kita fokuskan worksheet kita pada jurnal yang sudah kita namai tadi, yaitu jurnal. Lalu, kita fokuskan rank kita pada A1 untuk titik awal dan mencari data terakhir di kolom A. Selanjutnya, selection titik N XL down, artinya sel akan bergerak ke bawah pada sel terakhir yang berisi data. Lalu, offset atau pindah otomatis ke sel yang aktif 1,0, yang artinya 1 baris ke bawah dan 0 kolom ke samping, titik select. Lalu, untuk memindahkan variabel-variabel yang sudah kita tulis di kolom Excel tadi, kita buatkan juga offset untuk txt tanggal dengan 0 baris ke bawah dan 0 kolom ke samping, titik value. Dan untuk variabel yang berikutnya, tinggal kita sesuaikan saja dengan nomor kolomnya, seperti yang sudah saya buat ini. Lalu, jika sudah, maka munculkan message box berupa data tersimpan. Ansub. Lalu, kita juga akan membuatkan perintah pada CMD request untuk membersihkan input data di variabel tersebut dengan menggunakan fungsi berikut. Kira-kira begini jika kita menggunakan format tanggal yang tidak. Dia akan memunculkan message berupa tanggal tidak valid, gunakan format DDD sesuai dengan format yang kita buat tadi. Dan ini jika salah satu kolom-kolom tersebut tidak kita isi. Dia akan memunculkan message box berupa keterangan wajib diisi. Ini jika kedua debit dan kredit berupa nilai nol. Dia akan memunculkan message box berupa debit atau kredit harus ada salah satu yang bernilai lebih dari nol. Nah, kira-kira begini hasilnya dilakukan benar dan memunculkan message box berupa tanggal valid dan tersimpan. Ketika disimpan, kita mendapatkan message box berupa data tersimpan. Oke, dan transaksi tersebut dan transaksi tersebut sudah pada Excel kita secara otomatis. Kira-kira seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih telah menonton.